Pesan makanan. Pada tahun 1989, kedai kopi Chao di Hong Kong mengalami kasus yang aneh. Cerita itu bermula pada suatu malam ketika ada telepon yang meminta pesan antar lewat telepon. Suara itu memesan 4 porsi nasi sapi panggang dan diantar ke salah satu villa di Taipo. Saat pegawai Chao tiba, pemilik rumah hanya membuka celah pintu dan memberikannya uang. Makanan tersebut juga diminta untuk ditinggalkan saja di depan pintu. Tanpa rasa curiga, pegawai itu pun kembali dan meletakkan uang tersebut di laci kasir. Setiap malam pada pukul 11, pemilik kedai biasanya datang untuk menghitung total pemasukan. Ketika ia membuka laci, ia menemukan kertas mayat, tas yang biasa dibakar saat pemakaman Tionghoa itu loh. Esoknya ia bertanya pada para pegawainya. Tidak ada satupun dari pegawainya yang mengaku, bahkan mereka mengatakan jika tidak sampai hati melakukan bercandaan seperti itu. Hari itu ada telepon lagi yang meminta pesan antar ke alamat yang sama di Taipo. Malamnya, lagi-lagi sang bos menemukan kertas mayat di laci kasirnya. Hal yang sama berlangsung lagi keesokan harinya. Bos itu mulai curiga dan berpesan pada anak buahnya jika ada pesanan ke Taipo, ia yang akan mengantarkannya sendiri. Maka, ketika datang pesanan itu, ia kemudian menaiki sepeda motor dan mengantarkannya sendiri. Sama seperti pegawainya, ia juga diminta meninggalkan makanannya di depan pintu. Lalu lewat celah pintu, uang itu disodorkan. Ia mengecek uang itu saat itu juga, namun tidak ditemukan hal yang aneh. Ia pun kembali dan menaruh uang tersebut di laci yang berbeda. Esoknya, uang yang ada di laci berbeda itu berubah menjadi kertas mayat. Bos Chao pun menelpon polisi melaporkan kejadian tersebut. Polisi segera menyelidiki villa itu dan menemukan 4 mayat manusia. Forensik yang menyelidiki itu pun mengatakan bahwa keempatnya sudah meninggal lebih dari seminggu. Sementara tidak ada tanda-tanda orang lain yang keluar atau masuk rumah itu. Sopan santun. Karena keluargaku yang menganut paham kejawen, aku sudah terbiasa melihat hal-hal goib sejak kecil. Saat SMA, aku memiliki 2 orang sahabat, sebut saja Mawar dan Dewi. Suatu sore menjelang maghrib, kami bertiga hendak pulang setelah mengikuti kegiatan tambahan di sekolah. Untuk menuju gerbang depan dari ruanganku saat ini, ada 2 jalur yang bisa dilewati. Jalur singkat yang memotong lewat gang sempit atau jalur panjang yang mengitari lapangan sepak bola sekolahku. Karena kondisi ini, aku bisa melihat ada sesosok makhluk di gang sempit pada saat itu. Kuperingatkan kedua temanku, "Jangan lewat sini, muter aja yuk." Mereka heran dan bertanya kenapa. Aku hanya menjawab biar tidak mengganggu. Dewi langsung paham, tapi Mawar bergeming dan tetap lewat jalan itu, malah sambil bernyanyi-nyanyi. Kami pun bertemu kembali di gerbang sekolah. "Sih, gak kenapa-napa kan? Kalian malah capek muter-muter lapangan," kata Mawar. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya, Mawar tiba-tiba muncul di depan rumahku sambil menangis. Ia diikuti oleh seorang wanita, pria, anak kecil, dan nenek-nenek. Tapi aku tahu semuanya adalah makhluk gaib. "Kamu lihat kan, Rin? Aku lihat semuanya. Aku gak mau kayak gini," katanya sambil menangis. Ku bawa Mawar ke pamanku yang seorang paranormal untuk ditolong. Saat itu ia hanya bisa berkata pada Mawar, "Oh, ndak apa-apa, paling seminggu. Mereka cuma mau mengajari kamu supaya lebih sopan aja." Tetangga hantu. Sudah hampir 1 minggu aku mulai masuk kuliah dan menempati kamar kosku saat ini. Rumah kos 2 lantai dengan 12 kamar ini hanya ditinggali oleh 4 orang penghuni sejak aku pertama pindah. Meski baru seminggu, aku sudah cukup akrab dengan Mas John yang menempati kamar sebelahku. Mas John adalah mahasiswa teknik elektro semester akhir yang sedang menyusun tugas akhirnya. Biasanya pada sore hari ia sering main ke rumahku dan mengobrol sambil ngopi. Suatu hari saat aku hendak mandi, Chris si penghuni lain di kamar bawah pamit. "Hep, gue pindah ya." "Oke, hati-hati bang." Aku melambaikan tangan lalu mandi. Memang kos ini sepi karena sedikit penghuni, apalagi penghuni kamar bawah yang satu lagi tidak pernah pulang. Bahkan aku belum pernah berkenalan sama sekali dengannya. Berhari-hari berlalu, suatu ketika saat aku pulang kuliah, kulihat ada seorang lelaki yang tidak dikenal. Kudekati dia lalu bertanya, "Mas, kamu yang tinggal di kamar itu?" "Iya, ini mau pindah, tapi aku Arif." Ia menyodorkan tangannya. "Hepni, saya penghuni baru di kamar 11. Ku jabat tangannya. "Hep, bantu aku pindahin barang sebentar, nanti ku traktir makan," kata Arif. Tentu saja, aku tidak menolak.
Setelah beres memindahkan beberapa barang ke mobil, kami menuju warung. Di warung itu, Arif bertanya, "Aku nggak berani ngomong ini di sana. Kamu yakin masih mau tinggal di kos itu? Kamu nggak tahu ceritanya?" "Iya mas, aku sudah bayar 6 bulan. Sayang uangnya kalau pindah-pindah," jawabku. "Ada apa emang?" 2 bulan lalu, ada mahasiswa yang gantung diri kamar ujung atas, namanya Jono. Katanya kalau kata teman sejurusannya dia stres, dapat dosen TA killer, terus diselingkuhin pacarnya pula. Selesai makan, Arif kemudian berdiri. "Mending cepetan pindah deh, anak-anak lain juga pada pindah gara-gara takut sering diganggu." Ia kemudian berjalan ke kasir untuk membayar, lalu melambai berpamitan. Kamar ujung. Bukankah itu kamar Mas John? Pikirku dalam hati. Oke, sekian 3 cerita kali ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka videonya. Jangan lupa like ya, apalagi di subscribe aku untuk support channel ini untuk lebih maju. Terima kasih, bye bye.